Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin bisa kita mulai ya sembari menunggu yang lain juga untuk join. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang yang terhormat kepada Kepala UPTD Puskesmas Roja, Dr. Yanuar Ariando. Yang saya hormati, Kepala Sekolah atau perwakilannya SMP SMA Seharapan Jaya. Yang saya hormati Guru Pembina UKS, PJOK, wali kelas, wali murid, dan adik-adik peserta didik. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya pada hari ini, 30 Agustus 2025. Kita dapat berkumpul via Zoom Meet dalam acara sosialisasi CKG sekolah dan imunisasi kejar HPV. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Ya, berikutnya ada sambutan dari Dr. Gigi Aini selaku yang mewakili Puskesmas Roja, sekaligus memaparkan materi tentang CKG anak sekolah. Kepada Dr. Gigi Aini kami persilahkan. Posisi aku udah oke kah? Ganti kursi kah? Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu guru semua. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena memang kegiatan Zoom Meet hari ini akhirnya harus mundur karena kita masih menunggu partisipasi dari responden yang lain. Saya Dr. Giga ini mewakili Kepala Puskesmas kami, Dr. Yanuar Ariando, yang hari ini tidak bisa hadir, mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu. Mungkin di sini juga ada siswa ya. Tadi saya lihat di sini ada siswa, ada beberapa perwakilan sekolah, ada juga mungkin dari orang tua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita paparkan di sini bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya saya akan sedikit, sebenarnya kita sambil sharing aja ya Bapak Ibu, tidak perlu terlalu serius. Jadi kita akan membahas tentang cek kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Mungkin Bapak Ibu atau adik-adik pernah dengar tentang cek kesehatan gratis di hari ulang tahun ya. Jadi memang pemerintah saat ini sedang menggencarkan untuk kegiatan cek kesehatan gratis untuk seluruh siklus hidup. Siklus hidup yang saya maksud itu dari usia 0 bulan sampai dengan usia lanjut. Dan kita di sini fokus untuk kegiatan cek kesehatan gratis sekolah dengan sasaran usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun atau yang bersekolah dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 12. Di sini sedikit saya share tentang apa sih yang menjadi dasar kebijakan cek kesehatan gratis ini hadir, karena kita bisa melihat banyak sekali masalah kesehatan anak di usia sekolah dan remaja.
Yang saya maksud anak usia sekolah dan remaja itu yang tadi udah saya sebutkan dari usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun atau yang bersekolah dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 12. Yang pertama di sini ada masalah gizi. Permasalahan gizi ini juga cukup mengganggu ya dan angka overweight dan obesitasnya juga cukup tinggi. Di sini ada data 1 dari 6 anak yang berusia 13 sampai 15 tahun sekitar 16,2% dan 1 dari 8 anak usia 16 sampai 18 tahun 12,1% ini mengalami overweight dan obesitas. Terus juga di sini ada yang mengalami anemia. Ada di angka 16%, yaitu 1 dari 6 di usia 5 sampai 14 tahun, juga di angka 15,5% di usia 15 sampai 24 tahun. Ya, berdasarkan survei terlihat di sini bahwasannya di usia 13 sampai 17 tahun ini mereka mengkonsumsi minuman berpemanis itu lebih dari atau sampai dengan satu kali per hari. Dan ini angkanya cukup tinggi, 44,4%. Di sini mungkin Bapak Ibu atau adik-adik juga suka makan minum manis. Kayaknya itu memang yang sering kita temuin sehari-hari ya. Dan ini termasuk masalah yang kita hadapi perihal gizi. Yang kedua tentang kebersihan diri. Sebelumnya kita dari Puskesmas Roja juga melakukan pertemuan dengan para guru di sekolah. Pertemuannya di Puskesmas, kita pertemuan dengan para pembina UKS seluruh sekolah di Kelurahan Harapan Jaya. Jadi saya tanya nih, kalau di sekolah tuh untuk sanitasi atau sarana untuk cuci tangannya bagaimana? Gitu ternyata karena itu juga akan mendukung masalah di sini, mendukung tentang kebersihan diri dari siswa. Karena berdasarkan survei, terlihat hanya 1 dari 2 anak yang usia 10 sampai 19 tahun melakukan cuci tangan dengan benar. Berarti kan separuhnya itu tidak melakukan dengan benar ya. Bisa jadi karena memang edukasinya mungkin yang kurang atau memang sarananya yang tidak ada. Yang ketiga, aktivitas fisik dan perilaku tidur. Ini biasanya mageran ya. Kalau anak-anak zaman sekarang karena mungkin ada fasilitas, misalnya gadget, atau dia suka main game online. Nah, ini juga sebenarnya termasuk salah satu masalah kesehatan dari anak usia sekolah dan remaja kita. Di sini terlihat untuk anak usia 13 sampai 17 tahun ternyata memang eh, 7 sampai 8 dari 10 peserta didik itu nggak aktif secara fisik. Mereka tidak melakukan aktivitas fisik minimal 60 menit per hari dalam 7 hari dan ini angkanya cukup tinggi. Juga ada 3 dari 5 peserta didik yang tidur kurang dari 8 jam per hari. Kita tahu ya Bapak Ibu dan adik-adik semua bahwasanya kalau untuk punya kualitas tidur yang baik itu minimal 8 jam. Lanjut ke perilaku beresiko. Nah, ini juga salah satu yang memang cukup kita hadapi, sering kita hadapi di sekolah, terus khusus wilayah Harapan Jaya ya. Ternyata perilaku beresiko untuk siswa, baik mulai dari sekolah SD, itu sudah mulai ada. Kita sudah jaring dan agak shock juga ternyata kelas 1 SD pun pernah terpapar dengan rokok. Jadi ini nggak bisa kita biarkan ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Di sini terlihat berdasarkan survei, 1 dari 100 anak usia 10 sampai 14 tahun ternyata merokok. Juga untuk anak remajanya 15 sampai 19 tahun ternyata 1 dari 6 itu juga perokok. Tuh. Terus juga tentang kesehatan mental dan emosional. Di sini mungkin Bapak Ibu atau adik-adik pernah temuin temannya atau anaknya yang terlihat murung, depresi, nggak terbuka, nggak ceria. Nah, ini harus kita evaluasi juga. Di sini berdasarkan survei ternyata 1 dari 50 individu yang berusia 15 sampai 24 tahun ternyata mengalami depresi. Juga bahkan ada 1 dari 10 peserta didik 13 sampai 17 tahun ini mencoba untuk melakukan bunuh diri.
Jadi memang permasalahan kesehatan itu nggak cuma secara fisik ya, Bapak Ibu, secara mental dan emosional juga itu menjadi yang kita perhatikan. Juga kesehatan reproduksi. Kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi, pastinya sasarannya untuk anak yang sudah uh, puber. Jadi biasanya kalau yang perempuan sudah menstruasi, yang laki-laki biasanya kita sebut sudah mimpi basah ya. Tapi ternyata di masalah tentang kesehatan reproduksi ini nggak cuma soal keputihan atau misalnya infeksi kemih, seks bebas. Itu salah satu penyebab tertingginya karena di sini ada data survei menyebutkan di tahun 2023 ada 43.083 di mana yang kita tahu untuk menikah itu juga kita perlu memperhatikan kesehatan reproduksi yang cukup. Jadi sangat disarankan untuk tidak melakukan pernikahan dini. Ini data yang diambil berdasarkan sumber-sumber yang cukup valid ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa sumber itu. Nah, dari permasalahan yang kita hadapi tadi, inilah yang menjadi dasar. Kenapa sih perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan? Sebelumnya mungkin Bapak Ibu dan adik-adik pernah dilakukan penjaringan ya, penjaringan dan pendataan kesehatan dengan Google Form yang kita share. Yuk mari juga penjaringan yang kita lakukan di awal tahun. Jadi ini sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja sekarang sistemnya sudah cukup rapi, namun juga kompleks pastinya. Jadi memang kita perlu sosialisasi ini. Dan sasarannya ini tidak hanya kelas awal. Kalau dulu mungkin kita lakukan penjaringan hanya di kelas-kelas awal, hanya di kelas 7 dan kelas 10. Untuk sekarang kita lakukan ke seluruh kelas. Karena di sini program dari pemerintah pemeriksaan kesehatan gratis itu mengikuti siklus hidup yang tadi udah saya sebutkan, mulai dari usia lahir, baru lahir, sampai dengan lansia. Di sini terlihat ya, mulai dari usia bayi, baru lahir, mulai dari usia 2 hari, dilanjut balita dan anak prasekolah 1-6 tahun, anak usia sekolah dan remaja yang akan kita lakukan ini 7-17 tahun, dewasa yaitu usia 18 sampai 59 tahun, dan lansia yang usianya lebih atau sama dengan dari 60 tahun. Di awal program PKG, mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik pernah dengar pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun ya. Jadi kalau itu kita mulai launching di tanggal 10 Februari 2025. Seiring berjalannya waktu, dari pemerintah mengarahkan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya dilakukan di hari ulang tahun saja, tapi bisa di hari yang lain. Bisa dilakukan di vaskes atau fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas atau klinik yang memang bekerja sama biasanya dengan BPJS. Gitu. Dan di program dari pemerintah sendiri tadi dimulai dari tanggal 10 Februari 2025, dilanjut di tahun ajaran baru, dimulai dari bulan Juli 2025, kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Jadi memang untuk usia-usia yang anak usia sekolah dan remaja, kita lakukan di sekolah bagi yang bersekolah. Bagi yang tidak bersekolah, kita lakukan pemeriksaannya di puskesmas atau klinik terdaftar dari sasaran. Selanjutnya juga ada pemeriksaan kesehatan gratis khusus. Ini sama ya sasarannya yang tadi siklus hidup untuk ibu hamil dan balita. Ini disesuaikan dengan jadwal yang ada di puskesmas atau posyandu masing-masing. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan juga Bapak, Ibu, dan adik-adik juga sebelumnya pernah dengar atau mungkin ini pertama kali dengar kenapa sih kita harus repot-repot sih ikut
serta dalam pemeriksaan kesehatan gratis karena tujuannya ini. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan cara mengidentifikasi faktor resiko, mendeteksi kondisi pra-penyakit dan deteksi penyakit lebih awal. Jadi yang dimaksud di sini seringkali kita temukan, terutama di Puskesmas Roja ya Bapak Ibu dan adik-adik semua, jadi pasien datang dalam kondisi yang cukup sehat atau keluhannya cuma misalnya batuk pilek atau demam. Tapi setelah kita lakukan screening full sesuai dengan paket usia pasien, ternyata pasien ini beresiko hipertensi atau tensi tinggi, atau pasien ini beresiko memiliki penyakit gula atau diabetes mellitus. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya cukup penting. Tujuannya untuk kita mendeteksi lebih awal kondisi penyakit yang diderita. Dengan pendeteksian lebih awal, tentunya bertujuan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut atau mencegah penyakit ini bisa timbul seperti itu. Di sini yang tadi sudah saya sebutkan untuk sasaran pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG sekolah itu yang di sekolah pastinya untuk seluruh siswa mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Sedangkan bagi anak usia 7 sampai 17 tahun itu yang tidak bersekolah atau yang tidak mengakses pendidikan formal. Nah, ini biasanya kita lakukan PKG atau pemeriksaan kesehatan gratisnya di puskesmas. Nanti pelaksanaannya di sekolah tentunya kita akan siapkan tim tenaga medis atau tim kesehatan dari puskesmas yang nanti kegiatannya juga kita minta bantuannya dari guru di sekolah juga kader-kader kesehatan sekolah. Adik-adik semua di sini nanti bisa juga diajukan menjadi kader kesehatan untuk membantu kegiatan PKG di sekolah yang akan kita laksanakan nanti insya Allah mulai 1 September 2025. Kalau di puskesmas tentunya nanti memang yang melakukan dari tenaga puskesmas sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian juga adik-adik jenis-jenis pemeriksaan yang kita lakukan berdasarkan jenjang sekolah. Untuk jenjang sekolah dasar, alhamdulillah kita sudah melakukan di bulan Agustus kemarin ya, dengan sasaran kelas 1 sampai dengan kelas 6, atau usia 7 sampai 12 tahun, jenis pemeriksaannya ini yang kita lakukan. Kurang lebih dengan SMP dan SMA sama. Ada pemeriksaan status gizi. Nah, di sini nanti kita ada pengukuran ukur tinggi dan berat badan. Jadi nanti dari tinggi dan berat badan kita bisa melihat status gizi siswa tersebut, peserta didik tersebut, apakah termasuk baik, obesitas, gemuk, normal, atau kurus. Terus juga kita bisa di sini kita ada pemeriksaan atau screening merokok. Kalau untuk SD kita lakukan di kelas 5 dan kelas 6. Kalau SMP kita lakukan untuk seluruh kelas. Jadi nanti screening merokok yang kita lakukan ini dengan mengisi kuesioner. Kuesioner-kuesioner ini nanti sudah ada di link Sehat Indonesiaku dan juga ada link Gform Yuk Mari. Makanya mungkin Bapak Ibu dan juga adik-adik semua sudah terinformasi ya tentang kedua link tersebut. Ada link Yuk Mari juga link Sehat Indonesiaku. Selain screening merokok, kita juga ada screening aktivitas fisik sama untuk seluruh jenjang sekolah, SD, SMP, SMA semua sama. Tapi kita juga selain dari screening, selain dari kuesioner, kita juga melakukan pemeriksaan, yaitu tes kebugaran. Nah, kalau untuk SD kita lakukan di kelas 4 sampai kelas 6, kalau SMP dan SMA kita lakukan di semua kelas. Nah, oleh sebab itu, kemarin saya dan tim juga menyampaikan ke sekolah, diharapkan guru PJOK bisa hadir di Zoom Meet atau bisa lihat di streaming YouTube kami, karena ini nanti juga berkaitan dengan kegiatan tes kebugaran yang dibantu oleh guru PJOK. Yang keempat, kita ada pemeriksaan tekanan darah. Ini kita lakukan untuk semua jenjang sekolah,
juga kadar gula darah. Ini kita lakukan di SMP dan SMA. Kalau untuk SD kita dari kuesioner ya. Kalau SMP dan SMA kita lakukan di eh, kelas kadar gula darah untuk di kelas 7, sedangkan untuk SMA di seluruh kelas. Selain itu kita juga nanti ada screening tuberkulosis dengan kuesioner ya, juga ada kuesioner talasemia, kita juga ada kuesioner anemia, juga dilanjutkan dengan screening. Nah, screening anemia di sini kita lakukan dengan pemeriksaan hemoglobin. Jadi ada cek lab, cek darah. Kalau untuk eh, SD kita tidak lakukan, tapi kalau untuk karena kan masih rata-rata belum menstruasi ya. Kalau untuk SMP dan SMA biasanya sudah pubertas. Jadi untuk anemia atau screening HB kita lakukan di kelas 7 dan juga kelas 10. Kalau kelas 7 nanti kita lakukan untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk SMA kelas 10 kita hanya lakukan di remaja putri. Kita juga melakukan screening pemeriksaan telinga, pemeriksaan mata, gigi. Nah, telinga ini kita nanti lakukan tes pendengaran. Kita juga cek apakah di telinga ini ada infeksi telinga. Terus juga nanti kita cek kesehatan mata, kita lihat tajam penglihatan dengan Snellen chart. Makanya kemarin kita dari Puskesmas dan tim juga menyampaikan ke sekolah uh, untuk sekolah bisa menyiapkan Snellen chart. Terus juga kita ada pemeriksaan gigi. Kita lihat nanti apakah ada karies atau gigi berlubang atau enggak di dalam mulut dari peserta didik yang kita periksa. Kita juga melakukan screening jiwa. Nah, ini yang berkaitan tadi dengan kesehatan mental ya. Jadi ada beberapa kuesioner yang disesuaikan dengan usia atau jenjang sekolahnya. Kita juga ada pemeriksaan hati, hepatitis B dan C. Kita juga ada melakukan uh, screening kesehatan reproduksi dengan kuesioner juga. Di sini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita akan melakukan riwayat imunisasi HPV. Ini khusus untuk kelas 9 yang remaja putri, yang perempuan gitu. Sedangkan untuk kelas yang lain tidak, yang SMP, yang SMA juga tidak kita lakukan imunisasi HPV, sedangkan untuk SD kita untuk kelas 5 kita lakukan imunisasi HPV. Dan imunisasi HPV ini sangat disarankan untuk ikut ya. Sebenarnya bukan disarankan sih, karena kalau imunisasi di bulan imunisasi sekolah anak itu wajib dilakukan oleh seluruh peserta didik dengan sasaran yang sudah disesuaikan. Contohnya untuk HPV ini, kita kalau imunisasi di luar pastinya berbayar. Jadi pemerintah sudah menyediakan imunisasi untuk anak sekolah untuk pencegahan kanker serviks. Jadi ini cukup sangat bermanfaat karena tingkat terjadinya kanker serviks itu cukup tinggi. Salah satu cara untuk mencegah yang ini ikut imunisasi HPV. Ini yang udah saya sebutkan tadi ya, lebih jelas memang terpapar di sini ya. Jadi ini untuk sekolah dasar. Apa sih yang kita periksa dari telinga? Yang kita periksa itu tajam pendengarannya, serumen impaksi di telinganya, infeksikah di telinganya, dengan cara tes berbisik, dengan cara kita lihat dari apa pakai lampu ya, pakai pen light dilihat kondisinya apakah ada serumen atau kotoran telinga yang menyumbat atau apakah ada infeksi. Sama seperti mata kita juga lihat periksa mata luar, kita lihat apakah ada kemerahan, apakah ada pembengkakan, apakah ada infeksi. Kita juga nanti ada cek tajam penglihatan dengan Snellen chart. Kita ada pemeriksaan gigi. Di sini kita lihat ya, yang tadi sudah saya sebutkan, apakah ada gigi berlubang, status gizi, nanti kita ukur tinggi dan berat badan dari seluruh peserta didik yang ikut kegiatan CKG. Makanya kemarin kita juga sampaikan ke sekolah untuk bantu kami untuk menyiapkan timbangan berat badan juga untuk mengukur tinggi badan ketika kegiatan CKG berlangsung di sekolah.
Untuk tekanan darah, di sini kita juga melakukan pengukuran ya dengan tensimeter. Nah, di sini untuk jenjang SMA, kita sudah latih beberapa kader kesehatan remaja dan mereka sudah kita latih bagaimana cara menensi. Jadi pastinya nanti di kegiatan CKG sangat diharapkan mereka bisa ikut serta, ikut berperan dalam kegiatan CKG, membantu kita mengukur tekanan darah teman-temannya. Juga ada cek kebugaran. Di sini cek kebugarannya untuk SD dengan mengisi kuesioner, dilanjut dengan kemarin kita cek lari, tes lari, lari 1000 meter. Ini untuk kelas 4 dan kelas 6. Ada screening jiwa dengan kuesioner, TBC, diabetes itu dengan kuesioner, merokok dengan kuesioner, pemeriksaan kesehatan hati dengan kuesioner, kesehatan reproduksi, kuesioner, juga imunisasi dengan kuesioner. Sedangkan untuk yang SMP kurang lebih sama. Yang berbeda itu di sini kita melakukan ini pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Nah, ini dilakukan untuk seluruh peserta kelas 7, baik laki-laki maupun perempuan. Juga di sini yang berbeda dari SD, kita melakukan cek anemia. Kita cek kadar hemoglobin. Di sini kita akan lakukan untuk kelas 7, baik putra maupun putri. Terus di sini yang berbeda juga cek kebugaran. Cek kebugaran kalau SD tadi kita lakukan single test itu 1000 meter. Kalau di SMP kita lakukan tes di 1600 meter. Dan tentunya Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk tes kebugaran ini nanti kita filter dulu untuk siswa-siswa yang beresiko atau siswa yang memiliki riwayat kesehatan yang tidak memungkinkan, misalnya ada jantung atau asma, nanti disesuaikan. Kita tidak akan paksakan untuk kegiatan tes kebugaran, tapi dengan surat penolakan dari orang tua aja. Dan kita nanti kan filter dari hasil kuesioner. Makanya sangat diharapkan sekali paling maksimal H-2 kuesioner di link Yuk Mari dan kuesioner di link cek kesehatan gratis itu sudah terisi semua. Jadi kami dari tim Puskesmas sudah bisa memfilter mana-mana yang harus di mana-mana yang tidak boleh dilakukan pemeriksaan agar tidak terjadi kesalahan. Dibantu dengan surat persetujuan orang tua tadi ya Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada pemeriksaan kesehatan hati. Nah, di sini juga tidak semua siswa kita periksa. Kita hanya melakukan pemeriksaan hanya bagi siswa atau peserta didik yang beresiko. Dari mana kita tahu mereka beresiko? Yaitu dari pengisian kuesioner di link Yuk Mari dan link cek kesehatan gratis. Jadi, punten Bapak Ibu semua, juga adik-adik bisa saling mengingatkan ya untuk segera ngisi nih. Oh, kita 2 hari lagi mau pelaksanaan nih di sekolah. Ayo rame-rame kita isi agar kegiatan ini juga berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Di sini tadi ya, ini sama nih untuk cek screening TBC, screening merokok, jiwa, reproduksi, talasemia, semua sama. Yang berbeda di sini imunisasi. Nanti selain untuk remaja putri kelas 9, selain kita cek kesehatannya, kita juga melakukan imunisasi HPV, pencegahan kanker serviks untuk seluruh kelas 9 remaja putri. Untuk yang setingkat SMA, di sini sama kurang lebih semua kegiatan yang mulai dari telinga, mata, gigi. Nah, yang berbeda di sini cek pemeriksaan kadar gula darah. Untuk pemeriksaan kadar gula darah kita lakukan di seluruh kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kalau tadi di SMP hanya di kelas 7 ya. Kalau di SMA seluruh kelas kita lakukan. Kita biar bisa lihat mana-mana peserta didik kita yang beresiko diabetes mellitus. Seringkali kita temukan pasien dia tidak pernah cek diabetes, tapi dia ada keturunan diabetes dari orang tuanya. Dia merasa baik-baik aja, nggak ada keluhan apa-apa.
Tapi setelah kita lakukan CKG, cek kesehatan gratis di puskesmas, kita cek ternyata kadar gula darahnya cukup tinggi. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini yang harus kita waspadai, jangan sampai kondisi kadar gula darah yang tinggi yang diderita oleh anak remaja kita bisa menyebabkan komplikasi kesehatan di kemudian hari. Lanjut, untuk status gizi sama dengan sekolah yang lain, tekanan darah juga sama, kebugaran juga sama, single test 1.600 meter dengan persetujuan orang tua ya. Terus juga untuk hati sama anemia, ini yang berbeda kita lakukan hanya pada remaja putri di kelas 10. Kalau SMP tadi, kelas 7 putra dan putri ya Bapak Ibu. Kita juga ada screening jiwa, TBC, merokok, reproduksi, dan thalassemia, semua menggunakan kuesioner. Nah, ini saya sematkan juga beberapa surat edaran yang telah keluar terutama di Jawa Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Karena beberapa dari sekolah itu bertanya ke kita, ini surat edarannya mana? Gitu. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman ya Bapak Ibu dengan orang tua, wali murid yang ada di sekolah masing-masing. Jadi memang bertanggal 14 Juli ini sudah ada turunan surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwasannya kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah di setingkat SMP, setingkat SMA atau SMK. Di sini juga ada surat turunan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 29 Juli. Di sini ada pemberitahuan bahwasannya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah dan imunisasi HPV atau Human Papilloma Virus di sekolah-sekolah sekolah dasar negeri dan swasta, SMP negeri dan swasta juga di Pusat Kesehatan Belajar Masyarakat. Sedangkan di sini dari Puskesmas kita juga menyiapkan nih, punten di sini untuk yang SD saya lupa melampirkan ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang dari SD Harapan Jaya juga sudah terima semua karena kita juga share di grup sekolah. Di sini yang saya cantumkan surat edaran dari kita, turunan dari Dinas Kesehatan, bahwasanya kita akan melakukan cek kesehatan gratis di tingkat SMP dan SMA sekelurahan Harapan Jaya. Nah, ini apa aja sih yang harus dipersiapkan? Karena di sini kita undang responden dari seluruh perwakilan sekolah, baik guru pembina UKS, guru PJOK, juga dari wali murid dan orang tua, juga seluruh peserta didik. Jadi biar terpapar nih kira-kira kita harus ngapain ya? Saya sebagai sekolah atau saya sebagai orang tua, kita harus ngapain nih untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi sedikit saya paparkan juga di sini persiapan yang harus disiapkan sekolah. Pertama, pendataan anak sekolah berjenjang pendidikan. Di sini ada data BNBA. Mungkin Bapak Ibu guru di sini perwakilan dari sekolah masing-masing sudah kita japri ya. Jadi kita japri, kita izin untuk meminta data peserta didiknya, karena data-data ini atau BNWA, by name, by address, ini datanya cukup lengkap. Kita sangat perlukan untuk menginput ke dalam sistem Sehat Indonesiaku. Jadi tentunya memang data ini tidak boleh sembarangan tersebar ya Bapak Ibu, maka dari itu kita coba cara gimana biar data-data ini tetap kita keep dengan aman, yaitu kita langsung japri ke perwakilan sekolah masing-masing, jangan sampai tersebar ke yang lain. Jadi dan sudah kita share juga ya link spreadsheet-nya untuk setiap sekolah. Jadi minta tolong kepada perwakilan dari sekolah, Bapak Ibu guru untuk bantu kami melengkapi data BNBA-nya. Yang kedua, apalagi nih harus disiapkan sekolah, yaitu menginformasikan kepada seluruh peserta didik dan orang tua atau wali murid
eh, dengan men-share broadcast WA link Yuk Mari dan link cek kesehatan gratis yang sudah kita siapkan, yang sudah kita share ke grup guru pembina UKS. Jadi diharapkan, dan yang ketiga, punten di sini kita memastikan bahwa peserta didik, orang tua atau wali murid sudah mengisi kedua link tersebut sebelum pelaksanaan CKG sekolah paling lambat H-2. Untuk jadwal sudah kita share juga bersamaan dengan surat edaran ke semua sekolah. Jadi nanti bisa disesuaikan. Oh, sekolah saya tanggal sekian, berarti tanggal sekian kita harus rapih nih. Ayo kita rame-rame ngingetin seluruh peserta didik kita, orang tua atau wali murid di wilayah sekolah kita agar segera mengisi kedua link tersebut. Nanti kita juga mohon izin akan kita siapkan tim untuk selalu mereminder dari masing-masing sekolah, Bapak Ibu guru sekalian, bahwasanya Bapak Ibu capaiannya baru sekian, tolong diingatkan kembali. Jadi izin sekali kita akan terus reminder Bapak Ibu semua ya. Tujuannya yaitu kita harapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Yang keempat, pastinya sekolah kita harapkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Yang pertama, ruangan dengan panjang minimal 6 meter dan lapangan untuk tes kebugaran. Kenapa ruangan minimal 6 meter? Karena kita di sini akan melakukan tes ketajaman penglihatan. Itu kita membutuhkan ruangan minimal 6 meter eh, untuk melihat Snellen chart tadi. Jadi memang ada standar operasionalnya. Juga lapangan untuk tes kebugaran. Karena tadi untuk tes kebugaran ini kita akan melakukan single test sekitar 1.000 sampai 1.600 meter tes lari. Yang kedua, kita mengharapkan sekolah juga mempersiapkan alat pemeriksaan kesehatan yang lain. Misalnya, di sini udah saya sebutkan ya, ada minimal 2 set alat ukur tinggi dan berat badan, minimal 2 buah Snellen chart, juga stopwatch untuk tes kebugaran, dan kita juga mengharapkan sekolah minimal punya 2 buah tensimeter digital untuk membantu kegiatan pemeriksaan tensimeter untuk peserta didiknya. Terus sekolah kita juga mengharapkan minimal ada 2 buah laptop dan atau beberapa handphone dengan jaringan yang cukup. Kenapa kita mengharapkan ini, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian? Karena kegiatan CKG yang kita lakukan ini semua real time dan dilaporkan langsung ke pusat di hari itu juga. Jadi ketika kita periksa peserta didik datang, kita periksa tekanan darahnya, periksa HB-nya, periksa kesehatan mata dan semuanya itu langsung kita laporkan ke pusat, kita masukin data ke Satu Sehat dan link tadi. Nah, jadi sangat diharapkan sekali untuk jaringan juga media-media yang bisa membantu kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, diharapkan sekolah juga bisa membantu itu. Nanti kalau kegiatannya sudah selesai, rapor kesehatan bisa langsung diterima oleh seluruh siswa. Yang kelima, kita juga mengharapkan untuk sekolah minimal menunjuk 10 siswa untuk membantu kami dalam proses kegiatannya sebagai kader kesehatan remaja. Kalau untuk tingkat SMA, kita sudah latih beberapa kader kesehatan remajanya ya Bapak Ibu. Mungkin di sini juga ada adik-adik kader kesehatan yang sudah kita ajak untuk join di Zoom meeting ini. Nah, jadi untuk teman-teman kader kesehatan remaja ini cukup berperan untuk membantu proses kegiatan ini karena banyak banget Bapak Ibu, terutama untuk sekolah-sekolah yang sasarannya banyak ya, bisa sampai lebih dari 400 siswa per kelasnya. Juga untuk kegiatan ini berlangsung, kita mengarahkan sekolah bisa menunjuk minimal 3 guru pendamping untuk membantu proses
kegiatan. Pertama, tentunya agar tidak crowded ya di kegiatan kali ini. Di sini juga termasuk guru PJOK untuk bantu kami untuk melakukan tes kebugaran. Juga ada guru yang menginput asik imunisasi. Ini khusus untuk sekolah SMP kelas 9. Terus kita juga mengharapkan sekolah karena ada beberapa formulir untuk kegiatan yang untuk mendukung kegiatan berlangsung. Misalnya di sini udah kita share juga dalam surat edaran ya Bapak Ibu, ada form screening kesehatan yang diperbanyak dan diisi oleh siswi remaja putri kelas 9-nya sebelum kita lakukan imunisasi kejar HPV. Tujuannya di sini kita untuk memastikan bahwasannya siswa yang akan diimunisasi ini dalam kondisi yang cukup sehat, dalam kondisi yang cukup fit. Kalau memang kondisinya misalnya batuk pilek atau baru saja sakit, nah biasanya kita akan lakukan penundaan imunisasi, ditunda ya Bapak Ibu, bukan tidak diimunisasi, tapi ditunda dan nanti dilakukan imunisasinya di puskesmas masing-masing terdaftar, fasilitas terdaftar. Juga kita mengharapkan sekolah memperbanyak form persetujuan untuk tes kebugaran tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, itu tadi yang harus disiapkan untuk sekolah ya. Seluruh siswa sudah mengisi 2 link yang kita share. Jadi kalau dapat bisa konfirmasi langsung mana nih broadcast WA-nya. Punten Bapak Ibu, jadi ada sedikit teknis. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai di persiapan siswa ya. Jadi ini kita sudah menyiapkan 2 link untuk diisi oleh seluruh siswa dibantu orang tua atau wali murid masing-masing. Nah, di sini yang pertama bukan pengisian link Yuk Mari. Link Yuk Mari ini uh, seperti Google Form, jadi nanti ada beberapa pertanyaan dan data diri yang kita minta untuk dilengkapi oleh seluruh siswa kelas 7 sampai dengan kelas 12. Yang kedua, kita juga ada link cek kesehatan gratis. Di sini tolong dibantu untuk men-share ya ke seluruh sekolah. Nah, di link ini, punten Bapak Ibu. Nah, di link ini nanti bisa beberapa metode cek kesehatan gratis melalui Satu Sehat Mobile atau bisa melalui WhatsApp chatbot kami. Dan di sini yang saya catatkan contoh dari WhatsApp chatbot kami. Untuk tata caranya nanti kita juga akan share dan kita tampilkan di sini ya. Nah, selain mengisi 2 link tersebut maksimal H-2 sebelum kegiatan, juga diharapkan siswa dan orang tua beberapa formulir kegiatan yang sudah disiapkan sekolah tadi untuk putri kelas 9 yang melakukan HPV ini mengisi dulu nih form screening kesehatannya. Nanti di
ditanda tangani oleh orang tua. Yang kedua, form persetujuannya untuk siswa yang akan dilakukan tes kebugaran. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti nggak apa-apa, kita buka sesi pertanyaan ya. Kita lanjutkan dulu untuk ini saya bikin membuat rekap alur kegiatan sekolahnya Bapak Ibu. Di sini untuk pertanggal 28 Agustus kita udah share broadcast, surat edaran, dan yang diperlukan sekolah apa-apa saja, kita udah share per tanggal 28 Agustus untuk SMP dan SMA ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan mulai dari 28 Agustus sampai dengan H-2 kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, dan basic dan sudah mendaftar di satu sehat mobile RI. Kalau sudah mendaftar, dilanjutkan dengan screening mandiri. Nanti pas kegiatan di hari H, di sini sekalian saya paparkan juga untuk Bapak Ibu. Ada beberapa. Yang pertama, kita pendaftaran. Apa sih fungsi dari meja pendaftaran ini? Nanti mengkonfirmasi hadir bagi siswa yang sudah mendaftar dan screening mandiri. Juga membantu pendaftaran dan screening mandiri yang belum. Oleh sebab itu, yang tadi udah Bapak Ibu, sebelum hari H sudah mendaftar. Jadi, kita di hari pertama cek jadi bisa kita lanjutkan ke ruang kedua, ke meja 2. Nanti di sini tentunya kita mengharapkan bantuan dari 3 siswa, Bapak Ibu guru ya, juga adik-adik semua, kita minta bantuan minimal 3 siswa atau kader kesehatan remaja, dan kita juga akan kirimkan 1 sampai 2 petugas dari yang diperlukan apa di sini medianya. Minimal ada 1 laptop juga handphone masing-masing bagi seluruh siswa dan peserta, siswa dan petugas yang bertugas di hari itu. Jadi punten mungkin Bapak Ibu ketika hari H, kalau sekolah biasanya tidak memberikan izin membawa handphone, atau kelonggaran untuk bisa menggunakan handphone Bapak Ibu. Nanti dilanjut di meja 2, di sini yang akan kita lakukan ada penimbangan dan pengukuran dari tinggi badan, berat badan, tekanan darah, kadar gula darah, HB, dan hepatitis. Nanti di sini siapa aja yang bertugas, tentunya kita mengharapkan bantuan dari sekolah ya, dari minimal 6 siswa kader kesehatan remaja yang membantu. Mereka nanti akan kita bagi-bagi tugas. Ada yang mengukur dan menimbang badan, ada yang ngecek tekanan darah, nanti ada yang membantu cek kadar gula darah. Kita juga udah pernah trial ke kader kesehatan remaja di tingkat SMA ya. Nanti untuk tingkat SMP kita sesuaikan bisa dibantu sama petugas nakes yang hadir di hari itu. Dan apa aja yang diperlukan? Di sini juga sudah saya rangkum ya. Minimal ada 2 alat timbangan, ada 2 alat ukur tinggi, ada 2 tensimeter digital, BMHP di sini nanti kita yang siapkan ya untuk pemeriksaan kadar gula darah, juga screening anemia nanti kita dari puskesmas yang menyiapkan. Terus juga diharap untuk menginput laporan real time tadi ke pusat tadi, kita membutuhkan 1 laptop. Mohon Bapak Ibu dibantu ya. Juga handphone masing-masing petugas. Lanjut ke meja 3, yaitu meja pemeriksaan kesehatan. Nah, di sini yang melakukan pemeriksaan nakes. Jadi dari petugas kami, kita akan melakukan pemeriksaan semua. Nanti di sini apa sih yang dibutuhkan di meja 3? Kita butuh Snellen chart tadi ya Bapak Ibu. Semoga sekolah juga bersedia untuk menyiapkan Snellen chart-nya. Kita nanti siapkan center. Terus juga di sini kita butuh ruangan dengan minimal panjang lebih dari 6 meter, 1 laptop untuk mendukung penginput juga. Lanjut ke meja 4. 4 ini adalah meja untuk
imunisasi HPV ini yang dilakukan imunisasi tadi ya Bapak Ibu hanya remaja kelas 9. Kalau yang kelas lain tidak termasuk. Tapi berarti kegiatan pemeriksaan kesehatan. Nah, di sini untuk imunisasi nanti yang bertugas dari puskesmas ada tugas dan dibantu sama satu sampai dua guru untuk menginput data asik imunisasi. Akan dikoordinir oleh Ibu Bidan Dini untuk para guru yang bertugas menginput asik imunisasi. Dibutuhkan tadi Bapak Ibu sama seperti yang atas ya. Jadi laptopnya cukup banyak nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekolah juga bisa menyiapkan ya. Ada BMHP kebutuhan imunisasinya dari kita, laptop nanti minta tolong untuk Bapak Ibu dari sekolah menyiapkan masing-masing dan handphone bagi para petugas yang ada di sini. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan semua, lanjut kita melakukan tes kebugaran di lapangan. Nah, untuk tes kebugaran, setelah saya diskusi dengan tim di Puskesmas, sepertinya di hari H kita tidak bisa melakukan untuk seluruh siswa, Bapak Ibu. Jadi, di hari H kita hanya sampel satu rombel aja di hari H. Dan rombel ini yang tidak diimunisasi ya Bapak Ibu, jadi yang tidak melakukan screening tes kebugaran ini remaja putri kelas 9. Kelas yang lain itu boleh. Nanti kita kembalikan kebijakan kepada sekolah. Dan untuk kelas-kelas lain nanti kita lakukan tes pandu oleh guru PJOK. Oh, kita juga mengharapkan para PJOK bisa ikut ini karena nanti petugas akan hadir hanya di hari H. Untuk hari-hari lain kegiatan tes kebugarannya dipandu langsung oleh guru PJOK. Siapkan apa aja yaitu watch dan juga handphone. Kayaknya cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak pada pusing ya Bapak Ibu guru, terutama di sini. Saya juga coba bikin skema di lapangan seperti apa. Jadi, karena kita memang harapkan bantuan dari Bapak Ibu dan membantu kegiatan agar tidak crowded. Karena sepengalaman misalnya siswa ditemukan langsung seluruh kelas ke dalam ruangan pemeriksaan itu enggak, sepertinya tidak akan efektif. Apalagi sekarang pemeriksaannya cukup banyak, cukup kompleks dan laporannya juga ada langsung ke pusat. Kita juga ada tes pendengaran ya Bapak Ibu, jadi diharapkan di ruangan ini benar-benar kondusif. Jadi di sini saya coba bikin skema, ini ruangan yang sudah disediakan Bapak Ibu guru sekolah, nanti di meja pertama, yaitu meja pendaftaran, itu di luar atau di ruangan lain, jangan digabung dengan ruangan pemeriksaan. Itu menunggu di luar ruangan pemeriksaan. Mungkin bisa nanti Bapak Ibu guru bantu, misalnya 10 siswa dulu, kalau sudah berlanjut lagi, jangan bertumpukan, nanti kondisinya bisa crowded. Jadi nanti dari meja pertama setelah dicek kehadirannya, terus pengisian link yuk marinya, pengisian cek kesehatan gratisnya udah oke, lanjut siswa diarahkan ke meja 2, yaitu meja untuk pengukuran tinggi berat badan, tensi, kadar gula darah, dan HB. Nanti pertama, di sini siswa akan diukur tinggi dan berat badannya di meja yang oleh kader kesehatan remaja dibantu untuk tinggi badan dan berat badan, dicatat berapa tinggi dan berat badannya, put ke dalam tips yang akan kita siapkan. Oleh sebab itu kita siapkan laptop atau handphone yang kuotanya cukup untuk mendukung. Lanjut setelah tinggi berat badan dilanjut ke tensi. Kita ukur darah. Nanti di sini juga dibantu oleh kader kesehatan remaja. Nanti untuk SMP mungkin bisa sedikit kita kondisikan atau briefing di awal agar teman-teman kader atau teman-teman siswa yang membantu kegiatan bisa
Lanjut nanti setelah ditensi, dicatat, dimasukin ke dalam laporan. Lanjut untuk cek kadar gula darah sewaktu. Nah, di sini yang mengecek kadar gula darah sewaktu dan cek HB, di sini nanti ada petugas yang memandu. Untuk kadar kesehatan remaja yang tadi saya sebutkan, tingkat SMA itu sudah cukup terlatih ya untuk cek kadar gula darah. Jadi nanti bisa dibantu oleh kadar kesehatan remajanya, didampingi oleh petugas. Di sini juga nanti diinput ke laporan masing-masing. Oleh sebab itu diharapkan di setiap meja ini seluruh petugas petugas puskesmas atau kader kesehatan remaja itu udah megang handphone masing-masing. Lanjut pemeriksaan di meja 3, meja screening. Nah, di sini yang bertugas petugas kesehatan dari Puskesmas Roja. Nah, di sini juga nanti petugas-petugas kami akan melakukan pemeriksaan telinga, mata, gigi. Hasilnya akan kita input langsung ke laporan yang tadi. Nah, nanti minta tolong Bapak Ibu untuk setting ruangan di sekolahnya. Untuk sinyal chartnya kurang lebih jarak dari pemeriksaan meja 3 minimal 6 meter. Sudah saya contoh skemanya ya, sinyal chartnya ada di pojok kanan, untuk mejanya ada di pojok kanan. Setelah siswa kita lakukan pemeriksaan. Ini lanjut ke screening imunisasi untuk remaja putri kelas 9. Nanti di sini yang bertugas, petugas dari kami juga dibantu satu guru yang menginput data, satu atau dua guru yang menginput data di arsip imunisasi. Nanti kalau yang tidak diimunisasi berarti selesai, boleh keluar. Sedangkan kalau yang uh, diimunisasi lanjut ke sini dulu, kalau sudah baru selesai. Nah, yang imunisasi nanti tidak melakukan tes kebugaran ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena mereka sudah melakukan imunisasi. Biar kita bisa melihat reaksi setelah diimunisasi, khawatirnya mereka karena cemas, tegang, habis disuntik, jadi nggak bisa fokus untuk tes kebugaran. Bagi yang tidak diimunisasi, bisa lanjut tes kebugaran. Dan yang tes kebugaran ini tadi kita kondisikan, kita serahkan ke sekolah, kira-kira rombongan belajar yang mana yang kita tes di hari itu. Jadi tidak semua, biar kegiatannya tidak terlalu crowded. Untuk kelas-kelas lain, selain rombel yang kita periksa di hari H, itu disesuaikan dengan hari olahraga masing-masing kelas. Oke, mungkin itu sih Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan CKG beserta juga alurnya. eh, Mudah-mudahan Bapak Ibu juga juga adik-adik di sini ya bisa kurang lebih paham apa yang akan dilakukan nanti kita di hari H. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti saya kembalikan ke moderator. Nanti kita buka sesi pertanyaan ya. Saya kembalikan ke moderator, kepada Kak Filza, saya persilahkan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share. Ya, kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanya. Boleh dahulu. Kalau belum ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa disimpan dulu pertanyaannya. Kita akan lanjut dengan materi terkait imunisasi HPV yang akan dijelaskan oleh Bidan Dini. Kepada Bidan Dini, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidandini. Saya pemegang program imunisasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan tentang kebijakan bulan imunisasi anak sekolah atau biasa disebut BIAS dan imunisasi HPV. Oke. Pentingnya imunisasi ini ada imunisasi yang dapat kepada kelompok dewasa atau orang tua. Ulangi bagaimana? Oh ya, ulangi aja. Oh, mohon maaf ya, ada kesalahan teknis. Kita ulangi ya. Jadi, pentingnya imunisasi mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang dapat disebut juga PD3I. Imunisasi ini aman dan sangat bermanfaat ya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Imunisasi adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling berhasil dalam menurunkan kesakitan dan kematian bagi anak akibat penyakit menular. Saat ini imunisasi mencegah kematian 2-3 juta anak setiap tahunnya akibat PD3I. Tersedia vaksin untuk mencegah dan mengendalikan lebih dari 20 jenis di dunia. Dan di Indonesia, 15 jenis penyakit infeksi. Pendekatan imunisasi sepanjang hayat sama dengan mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada semua usia, lintas generasi, dan komunitas. Ya, ada 3 proteksinya itu bisa untuk individu atau diri sendiri. Jadi setiap orang yang mendapat imunisasi akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi dia memiliki kekebalan tubuh atau antibodi penyakit tersebut. Saat penyakit itu datang ke tubuh kita sudah mengenali gejala yang lebih berat. Tapi masih bisa kemungkinan. Yang kedua itu membentuk kekebalan kelompok atau yang disebut herd immunity. Apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata, dapat membentuk kekebalan kelompok dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Tuh. Dan juga proteksi lintas kelompok. Jadi pemberian imunisasi pada kelompok usia tertentu
anak dapat membatasi penularan kepada kelompok usia dewasa atau orang tua. Jadi kalau anak-anak banyak yang diimunisasi, dia juga dapat membatasi penularannya kepada yang usia rentan atau dewasa atau lansia lainnya. Jenis imunisasi berdasarkan penyelenggaraan. Jadi imunisasi ini ada programnya, itu adalah imunisasi program dan imunisasi mandiri. Kalau di imunisasi program ada namanya imunisasi rutin yang terdiri dari imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan siklus hidup secara lengkap dan berkesinambungan. Dari mulai usia bayi, imunisasi anak bawah 2 tahun, imunisasi anak usia sekolah, dan imunisasi dewasa. Nah, saat ini dalam program anak sekolah adalah imunisasi anak usia sekolah atau disebut BIAS. Peserta didik SD atau MI sederajat dan usia setara itu mendapatkan imunisasi 1 dosis difteri tetanus, 1 dosis campak rubella, dan 1 dosis HPV khusus untuk anak perempuan. Untuk di kelas 9 ini kita adalah imunisasi HPV atau yang disebut imunisasi kejar ya. Karena harusnya dapatnya itu di kelas 5 SD, tapi kita kejar di usia di kelas 9 seperti itu untuk khusus perempuan saat ini. Lalu ada imunisasi dewasa untuk wanita usia subur seperti ibu hamil atau calon pengantin. Lalu ada imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan ini biasanya jika terjadi ada KLB atau kejadian luar biasa atau penanggulangan wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Lalu ada imunisasi pelaku perjalanan. Nah, yang dimaksud di sini adalah seperti pergi haji atau umroh. Seperti itu juga ada imunisasi mandiri. Imunisasi mandiri ini adalah imunisasi di luar program imunisasi program yang diperoleh secara mandiri sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Jadi di sini kita bisa untuk yang mandiri itu untuk yang di swasta, bisa di klinik imunisasi atau di rumah sakit dan berbayar sendiri. Lalu jadwal imunisasi rutin lengkap. Kalau dulu kita bisa sebut namanya imunisasi dasar lengkap. Nah, kalau sekarang imunisasi rutin lengkap dari mulai lahir sampai lansia, seperti itu. Untuk di kelas 9 ini kita melaksanakan namanya imunisasi HPV. Imunisasi untuk pencegahan kanker serviks. Ini adalah bahaya dan penyakit apa saja yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I yang masuk dalam program imunisasi nasional. Jadi ada 15 penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada program pemerintah. Nah, ada banyak ya Bapak Ibu, adik-adik, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sangat bermanfaat banget karena jika tidak diimunisasi, kita tidak dapat kekebalan penyakit tersebut. Nah, dan dapat bisa menyebabkan gejala yang berat dan menyebabkan kematian juga. Nah, ini penyakit-penyakitnya ada tuberkulosis. Tuberkulosis itu bukan hanya tuberkulosis paru ya, tapi ada tuberkulosis tulang dan lain-lain. Ada pneumonia, ada polio. Kalau polio ini tidak dapat dicegah ya, hanya tidak dapat diobati, hanya dapat dicegah dengan imunisasi. Ada hepatitis B, ada difteri, pertusis, melliasis rubella atau campak rubella, ada tetanus, diare, Japanese encephalitis, dan kanker serviks. Nah, untuk yang kelas 9 ini untuk pencegahannya yang disebabkan oleh human papilloma virus. Nah, ini yang bisa menyebabkan kanker serviks ya. Kanker serviks ini sangat sulit untuk diobati ya, malah sampai bisa menyebabkan kematian gitu, dan pengobatannya pun jangka panjang atau bisa seumur hidup seperti itu. Makanya untuk usia-usia remaja yang belum berhubungan seksual ini sangat penting sekali untuk mencegah penyakit
kanker serviks. Karena kanker serviks ini bisa dari keturunan, dari menikah usia muda, atau merokok, itu bisa menyebabkan kanker serviks atau kanker-kanker yang lainnya. Seperti itu. Mengapa vaksinasi di usia muda? Nah, yang tadi saya bilang juga, penting untuk mengcover usia remaja yang mudah sekali untuk terexposure. Puncak infeksi HPV adalah di usia remaja dan dewasa muda. Infeksi HPV tertinggi pada remaja wanita. Nah, makanya dikhususkan untuk wanita ya untuk saat ini. Seperti itu. Nah, dasar pelaksanaan BIAS ini sudah dari 4 kementerian penyelenggaraan status kesehatan peserta didik. Ada Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Mendagri, dan Kementerian Agama. Sudah untuk meningkatkan dan memperpanjang masa kekebalan, peserta didik wajib mendapatkan imunisasi pada kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Sebagai dimaksud dalam diktum ke-1 huruf A yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, imunisasi ini sudah wajib dan hak untuk anak mendapatkannya. Karena untuk sampai dia seumur hidup pencegahan atau manfaatnya. Manfaatnya ini imunisasi seumur hidup sampai dia dewasa. Jadi jangan sampai tidak dapat imunisasi tersebut ini ya. Nah, bulan imunisasi anak sekolah. Jadi BIAS ini juga termasuk dalam kegiatan pembinaan UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, BIAS juga bertujuan mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Setiap anak sasaran BIAS berhak mendapatkan pelayanan imunisasi untuk berguna untuk mencegah penyakit. Di sini juga makanya kita melaksanakan Zoom karena kita juga harus dilaksanakan secara terpadu oleh lintas program, lintas sektor, dalam hal tenaga, sarana, dana mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana. Lalu kita juga dibantu dengan lintas sektor, yaitu kita bekerja sama dengan pembina usaha kesehatan sekolah. Penyediaan vaksin sudah dari pemerintah. Nah, dasar pelaksanaan pemberian imunisasi HPV juga sudah ada dari sejak tahun 2022 sampai 2023 dan kita lanjut sampai tahun sekarang ini. Jadi sudah ada ya kewajiban kita mengikuti imunisasi itu dari tahun 2023 imunisasi HPV, mulai pelaksanaan vaksin tersebut di sekolahan. Oke. Imunisasi HPV tahun 2005, Kemenkes telah merubah kebijakan imunisasi HPV hanya 1 dosis. Kalau di tahun sebelumnya, HPV ini diberikan 2 dosis, di kelas 1, di kelas 5, dan kelas 6. Jadi 1 dosis di kelas 5 dan kelas 6. Untuk di tahun 2025, imunisasi ini, HPV ini hanya di kelas 5 atau 1 dosis. Tapi di kelas 6 jika di kelas 5 belum mendapatkan imunisasi, itu bisa mendapatkannya di kelas 6. Karena 1 suntikan itu atau 1 dosis HPV itu bisa melindungi 25 tahun kemudian, seperti itu. Jadi untuk usia 9 tahun sampai 14 tahun ini bisa melindungi 25 tahun kemudian dan efektivitasnya itu 90%, seperti itu. Rencana Aksi Nasional atau disebut RAN. Ini untuk eliminasi kanker leher rahim. Jadi udah ada keputusan Menteri Kesehatannya, kita akan Indonesia menjadi negara bebas dari kanker leher rahim. Nah, RAN eliminasi kanker leher rahim ini dari 2023 sampai 2030. Jadi diharapkan nanti di 2030 eliminasi kanker rahim itu. Jadi acuan penanggulangan kanker leher rahim untuk mendukung dan mempercepat pencapaian target eliminasi kanker leher rahim. Gitu. Jadi dari 2023 sampai 2030 kita akan melaksanakan vaksin HPV itu dan melihat di tahun 2030 eliminasi kanker rahimnya seperti apa gitu. Apakah menurun atau tidak sama sekali. Jadi kita harus memastikan nih semua murid yang dianjurkan imunisasi HPV harus mendapatkan imunisasi tersebut gitu.
Nah, rencana pelaksanaan imunisasi HPV di tahun 2025 sampai 2030. Tahap 1 tahun 2025-2027 target 90%. Anak perempuan kelas 5 SD setara dan anak perempuan usia 11 tahun yang tidak bersekolah. Jadi kita juga sasarannya bukan hanya anak sekolah ya. Jadi anak-anak yang tidak bersekolah pun yang usianya seusia anak sekolah termasuk sasaran imunisasi. Anak perempuan yang belum pernah menerima imunisasi diberikan imunisasi kejar pada kelas 6 dan kelas 9. Nah, ini yang kita laksanakan untuk kelas 9 nih, yang untuk SMP. Jadi disebut imunisasi kejar. Lalu mulai tahun 2026, anak laki-laki, ini rencananya di tahun 2026, anak laki-laki usia kelas 5 SD, MI setara, dan anak laki-laki usia 11 tahun tidak bersekolah. Jadi rencananya untuk tahun depan, untuk vaksin HPV ini, sasarannya untuk laki-laki juga, karena virus human papilloma ini juga bisa menyerang kanker pada laki-laki, seperti itu. Mulai tahun 2027, anak laki-laki yang belum pernah menerima imunisasi diberikan imunisasi kejar pada kelas 6 SD, setara usia 12 tahun. Perempuan usia muda mulai usia 20 tahun yang belum pernah mendapatkan. Ini untuk rencananya. Lalu di tahap 2, tahun 2028, anak perempuan dan laki-laki SDMI setara itu yang tidak bersekolah juga mendapatkan vaksin HPV. Seperti itu. Jadi sasarannya pun di tahun-tahun berikutnya kemungkinan bukan hanya perempuan ya untuk HPV ini, tapi untuk laki-laki pun juga. Itu. Nah, ini dia vaksin yang digunakan. Digunakan ini adalah sudah mendapat izin edar BPOM. Kita untuk HPV-nya ada 4 penyakit papilloma virus ini yang bisa dicegah dengan imunisasi yang akan diberikan. Itu. Mengapa perlu imunisasi pada anak sekolah? Kalau untuk bayi balita, sebenarnya udah imunisasi ya pada usia bayi balita. Tapi tetap harus di-booster atau dilanjutkan atau juga ditingkatkan lagi imunitas penyakit tersebut di dalam tubuhnya. Karena titer antibodi dari vaksin tersebut mulai menurun hingga diperlukannya dosis penguat. Sebagian anak belum mendapatkan vaksin lengkap pada balita. Jadi kalau misalkan waktu bayi dia tidak imunisasi, ya kita lengkapi di usia SD ini dapat diberikan juga sama yang kita sebut dengan imunisasi kejar. Anak sekolah bisa menjadi sumber penularan bagi bayi, orang dewasa, dan lansia. Nah, yang tadi kita sebut juga yang herd immunity atau lintas usia, nah ini bisa kita lindungi orang-orang rumah kita dengan diimunisasinya anak-anak di sekolah. Beberapa penyakit muncul atau berisiko pada usia dewasa. Ya, tadi ini makanya harus ada imunisasi HPV. Kenapa di sekolah kita imunisasinya? Karena sekolah ini kelompok yang mudah kita jangkau. Seperti itu. Jadwal dan jenis imunisasi anak usia sekolah. Untuk anak sekolah ini sasaran kita itu untuk yang wajibnya itu kelas 1, 2, dan 5. Untuk yang kelas 9 ini adalah imunisasi kejar. Begitu juga itu disebut juga wajib juga gitu. Jadi 1 dosis bagi anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi HPV di kelas 6 SD dan kelas 9 SMP MTS sederajat atau usia 15 tahun. Nah, untuk alur pelaksanaan bias anak sekolah, alur pelaksanaannya itu dari pihak Puskesmas memberikan surat edaran ke sekolah, lalu nanti sekolah juga memberikan surat edaran ke wali murid. Untuk orang tua dapat mengisi format screening kesehatan. Untuk mengisinya itu H-2 harus diisi dan dibawa oleh anaknya atau dibawa untuk muridnya ke sekolah agar pihak kesehatannya, petugas kesehatan dapat melihat riwayat kesehatan anaknya untuk 3 hari atau seminggu. Lalu untuk riwayat imunisasinya pun harus diisi. Diisinya itu menggunakan aplikasi
atau Google Form itu Yuk Mari untuk riwayat imunisasi, dan juga ada di ASIK ya, seperti itu. Nanti muridnya itu di screening kesehatan melalui form kesehatannya, lalu diimunisasi di bagian meja imunisasi. Untuk pelaporannya kita itu menggunakan aplikasi Sehat Indonesia yang akan diinput ke dalam aplikasi menggunakan masing-masing anak. Dan akan diberikan kartu imunisasi untuk setiap anak yang mendapatkan imunisasi. Nah, untuk inputan ini yang akan kita input nantinya akan masuk ke dalam aplikasi Satu Sehat dan sertifikat digitalnya pun akan keluar, tapi itu masih maintenance atau masih berjalan dari Keminfo-nya. Tantangan pelaksanaan imunisasi HPV. Jadi imunisasi ini memang masih banyak tantangannya, atau masih banyak isu-isu negatif, atau juga masih banyak hoak-hoak yang terjadi, begitu. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak guru atau murid atau murid yang sudah mengerti tentang bahaya penyakit dan bermanfaatnya imunisasi, boleh diajak ya orang tua murid lainnya atau teman-teman lainnya untuk mendapatkan imunisasi, karena imunisasi ini bermanfaat sekali dan dapat mencegah sampai ini ya, sampai ke depannya, sampai kehidupan selanjutnya. Monitoring media sosial. Jadi kita ini sudah ada flyer-flyer atau banner ya yang ada di Google Drive yang akan kita share. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ya Google Form tersebut dan menyebarkan kepada wali murid, atau di sekolah juga boleh di bannernya dipasang agar mereka juga paham gitu dan membaca info-info tentang imunisasi ini. Jadi pesan kunci imunisasi HPV, cegah kanker serviks sebelum terlambat. Nah, karena kan akan timbulnya ini perjalanannya panjang ya. Nah, terlihat nanti saat dia tumbuh besar, makanya saat usia remaja wajib diimunisasi HPV. Vaksin HPV ini gratis dari pemerintah. Kalau kita imunisasi saat dewasa, itu kita harus ada pengecekan dulu, pap smear dan lain-lain. Dan vaksinnya itu pun harus diberikan secara bertahap 3 kali, dan itu juga berbayar. Makanya untuk anak-anak sangat penting imunisasi ini. Selain gratis dan juga dapat melindungi ia di sampai 25 tahun kemudian. Nanti KIE ini dapat diakses dan dibuka. Isinya seperti apa? Ada di sini poster-poster imunisasi. Ini keluar nggak sih? Enggak ya. Ini. Ya. Nah, nanti di Google Drive ini ada flyer-flyer yang bisa dicetak atau di-share, jadikan status, atau ada banner juga yang dapat dicetak, dipasang di sekolahan. Ada videonya juga yang bisa ditampilkan di mungkin di sekolah kalau ada lagi kegiatan-kegiatan, boleh diedukasi ke anak-anaknya, boleh dibagikan ke wali murid atau anak-anak tersebut, seperti itu. Oke, lalu untuk pencatatan dan pelaporannya, kita dapat mengisi di link untuk guru, kita mengisi link BMBA-nya agar kita dapat mempermudah saat pelaksanaannya. Data anak-anak sudah siap dan menyiapkan petugas input entry aplikasi Sehat Indonesiaku. Bagi sasaran yang banyak mungkin akan lebih banyak yang boleh diperbantukan mendownload aplikasi Sehat Indonesiaku mobile
Setiap anak akan mendapatkan kartu imunisasi. Oke, lalu berikut cara untuk gimana? Ini ya. Bentar kita cari dulu. Di desktop tadi. Itu dia udah gitu. Oke. Ini aja. Ini punya imunisasi aja nih. Ya, ada. Video. Ya udah, nggak apa-apa. Untuk contoh penginputan ke aplikasi Sehat Indonesia Akunya akan diinformasikan lebih lanjut saat pelaksanaan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Bidan Dini. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait kita CKG anak sekolah dan suaranya nggak ada. Aku udah masuk. Halo, tes. Tes suaranya. Tes. Ada. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait imunisasi HPV ini ataupun kegiatan CKG kita? Boleh raise hand atau di kolom chat juga boleh. Oke, mungkin lanjut dulu sedikit ya, Bapak Ibu guru dan teman-teman murid walaupun dan juga wali murid. Jadi untuk kebugaran jasmani, kita pengetesannya, pengukuran kebugaran jasmaninya itu melalui single test dengan lari 1.600 meter. Nah, kalau misalnya sekolah yang tidak punya lapangan yang memadai, itu bisa menggunakan baterai tes. Baterai tes itu terdiri dari beberapa tes, seperti lari cepat, terus ada gantung siku atau gantung angkat tubuh, baring duduk, loncat tegak, dan lari jarak menengah. Jadi kelima tes ini harus dilakukan untuk baterai tes jika tidak mempunyai lapangan yang memadai. Jika ada untuk lapangan yang memadai, kita akan lakukan dengan single test 1.600 meter. Nah, ini kegiatan baterai tesnya ada angkat siku, terus ada juga lompat tegak, bangun duduk, sama lari cepatnya. Ya, ini untuk lari cepat, untuk kita SMP dan SMA, itu di putri dan putra usia 13-15 tahun, itu lari cepatnya 50 meter. Terus kalau untuk usia 16-19 tahun, putra dan putrinya nanti lari cepatnya 60 meter. Terus untuk gantung siku tekuk itu dilakukan untuk usia 13 tahun sampai 15 tahun yang putrinya, 16 sampai 19 tahun juga untuk yang putrinya. Kalau untuk yang putranya itu gantung angkat tubuh. Nah, lalu untuk kegiatan baring duduknya, tes baring duduknya, untuk usia 13 sampai 19 tahun itu baring duduk selama 60 detik, nanti dihitung jumlah baring duduknya dapat berapa.
Lalu untuk loncat tegak dan lari jarak menengah itu untuk usia 13 sampai 15 tahun putri itu 800 meter. Terus untuk usia 13 sampai 15 tahun putra itu 1000 meter. Lalu untuk usia 16 sampai 19 tahun putri itu 1000 meter, putranya 1200 meter. Ini untuk rangkaian baterai tes yang akan dilakukan sebagai tes kebugaran. Tapi jika ada untuk lapangannya, kita hanya cukup melakukan lari jarak 1600 meter. Nah, larinya ini pun juga bukan lari sprint atau lari cepat. Jadi larinya lari jogging. Nanti kita hitung menitnya. Jadi 1600 meter itu mereka dapat berapa menit. Nah, ini untuk penilaiannya. Jadi kalau untuk usia 13 sampai 19 tahun putra itu kalau misalnya dia kurang dari 6 menit itu baik sekali. Terus untuk yang 6 menit sampai 7 menit 21 detik itu di kategori baik. Terus di kategori cukup yang usia 19 tahunnya itu 7 menit 22 detik sampai 8 menit 26 detik. Jadi nanti setelah kita mengetahui berapa menit yang mereka butuhkan untuk menempuh 1600 meter, kita kategorikan menjadi baik sekali, baik, cukup, kurang atau kurang sekali sesuai dengan usianya dan jenis kelaminnya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi lebih enaknya untuk kita melakukan single test lari 1600 meter dibandingkan baterai test. Karena kalau baterai test itu juga kita melalui 5 penilaian kebugaran kayak gitu. Jadi untuk kebugaran itu aja Bapak Ibu Guru. Jadi kita untuk single test 1600 meter. Sasarannya untuk semua kelas. Jadi di kelas 7 sampai dengan kelas 12 semuanya akan melakukan penilaian kebugaran. Gitu. Baik, ini di kolom komentar ada yang bertanya ya. Dari Leni Lukman, izin bertanya Ibu, untuk vaksin HPV apa hanya dilakukan hanya untuk anak kelas 9 saja? Kelas 7 dan kelas 8 apakah nantinya juga akan diberikan? Adakah planning waktu pemberiannya? Kepada Bidan Dini, boleh dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk anak kelas 7 dan kelas 8 yang perempuan akan mendapatkan imunisasi HPV saat mereka di kelas 9 nantinya gitu. Jadi mereka akan mendapatkan planningnya itu di tahun saat mereka kelas 9 SMP. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk sekarang fokusnya vaksin HPV itu adalah untuk anak kelas 9. Jadi untuk kelas 9 putri untuk tahun ini. Jadi untuk kelas 7 dan kelas 8-nya untuk tahun ini tidak akan diberikan. Tapi nanti pada saat naik kelas mereka ada di kelas 9 akan diberikan vaksin HPV seperti itu. Boleh Bapak Ibu Guru ada yang bertanya lagi? Oke, dari Desmita Situmorang. Izin bertanya, Bu, untuk uji single test, apakah pelaksanaannya di hari H saat CKG-kah? Kemudian untuk petugas harus berapa orang, beserta petugas dari tenaga kesehatannya berapa orang? Baik, untuk single test, pelaksanaan pada hari H-nya, nanti kami akan minta satu rombel saja, Ibu, kayak gitu. Untuk pada saat hari H. Nah, kelas selain yang dites pada hari H, itu mengikuti jam olahraga saja dengan guru olahraganya atau guru PJOK-nya, seperti itu. Karena dikhawatirkan kalau kita melakukan tes kebugaran juga di hari yang sama dengan CKG untuk semua kelas, dikhawatirkan lebih crowded kayak gitu. Jadi nanti pada saat hari H CKG, untuk single test kebugarannya itu hanya untuk satu rombel saja. Nanti boleh dari sekolah yang pilihkan untuk rombel apa yang akan kita coba untuk tes single testnya.
seperti itu. Oke. Adakah lagi yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, Bapak Ibu? Oke, izin bertanya lagi, Bu. Untuk pemeriksaan mata Snellen chart-nya disediakan sendiri dari pihak sekolah ya? Kira-kira butuh berapa buah untuk satu sekolah? Oke, kepada Dokter Gigi ini boleh dipersilakan untuk menjawab. Kepada Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Leni Lukman ya. Untuk Snellen chart tadi sudah saya paparkan minimal ada 2 buah untuk masing-masing sekolah. Mungkin nanti boleh disesuaikan dengan sekolahnya kalau memang sasarannya tidak terlalu banyak ya, misalnya mungkin kurang dari 20 atau kurang dari 50 masih bisa kita pakai satu Snellen chart. Tapi kalau siswanya cukup banyak, minimal ada 2. Nanti kalaupun ada kekurangan, kita coba bantu dari pihak puskesmas untuk mengadakan Snellen chart-nya. Seperti itu, Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi terkait kegiatan kita nanti CKG anak sekolah dan imunisasi HPV. Baik, terima kasih Bobi dan baik, sembari kita menunggu ada yang bertanya lagi, mungkin kalau tidak bisa raise hand bisa bertanya di kolom chat juga ya. Ini akan kita paparkan bagaimana cara untuk mendaftar CKG anak sekolah. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya di sini mau paparkan sedikit bagaimana sih cara mendaftarnya, karena beberapa sekolah atau guru ada yang bertanya langsung ke saya, Japri, maupun ke grup guru pembina UKS. Ada beberapa kendala. Jadi memang di sini saya coba bantu untuk paparkan. Nanti untuk materinya bisa saya share ke grup ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Nanti kalau sudah bisa di-share untuk teman-temannya yang masih bingung gimana cara daftarnya. Dan juga untuk orang tua yang bantu mendaftarkan anaknya untuk cek kesehatan gratis. Jadi tahapan yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan juga untuk mendaftar CK untuk sebelum kegiatan berlangsung maksimal H-2 sudah mengisi link Yuk Mari dan link cek kesehatan gratis di sekolah. Yang pertama bisa menggunakan Satu Sehat Mobile atau yang kedua bisa menggunakan WhatsApp. Di sini saya kasih contoh gambaran yang kedua, contoh dari WhatsApp, notifikasi WhatsApp dari Kemenkes. Jadi, punten saya lanjutkan aja dulu biar lebih jelas. Nah, di sini ya Bapak Ibu, biar terlihat lebih jelas lagi. Jadi ada 3 opsi cara mendaftar CKG sekolah. Yang pertama, menggunakan Satu Sehat Mobile bagi Bapak Ibu atau adik-adik yang sudah memiliki aplikasi ini. Kalau belum, boleh download di App Store-nya masing-masing. Yang kedua, bisa menggunakan WhatsApp Chatbot. Nanti di sini juga ada nomor layanan kesehatan primer dari Kemenkes, bisa mendaftar melalui WhatsApp atau bisa menggunakan website ASIK. Tapi kalau website ini memang hanya bisa kita yang mendaftarkan dari pihak puskesmas. Nah, ini contoh mendaftar dari
aplikasi Satu Sehat yang di-download di App Store masing-masing. Jadi nanti di sini yang tahap pertama pilih profil pengguna yang akan didaftarkan. Lalu fitur klaim hadiahnya ini diklik. Nah, nanti setelah diklik, lanjutkan untuk melengkapi identitas diri untuk teman-teman atau siswanya yang akan mendaftar. Nanti setelah diklik lengkapi identitas, keluar beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini nanti tolong dilengkapi identitas dirinya, dilanjutkan nanti kalau sudah nama email boleh diisi, kewarganegaraan, nama lengkap, tanggal lahir, NIK. Nah, di NIK ini jangan sampai salah ya adik-adik semua. Jadi benar-benar harus sesuai dengan data NIK yang dimiliki sama adik-adik semua karena data yang akan tertampil di sini data yang capil. Dan status pernikahan di sini diisi belum menikah ya buat adik-adik yang pekerjaan pilih pelajar. Nah, setelah itu masukkan juga kalau nomor induk siswa juga nanti boleh diisi, dilanjutkan dengan lokasi sekolah. Lokasi sekolah nanti dipilih Bekasi Utara karena kita kan wilayahnya ada di wilayah Bekasi Utara, Kecamatan Harapan Jaya. Nanti kalau sudah dipilih sesuai dengan lokasi akan muncul beberapa nama sekolah. Nah, kita cari kita sekolahnya di mana. Nanti dipilih sekolahnya. Lanjut ke jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini nanti yang muncul kelas berapa. Jadi misalnya nanti dipilih SMP 5, nanti pilih jenjangnya, misalnya adik-adik kelas 7, pilih kelas 7. Nanti kalau sudah dilampirkan juga nomor BPJS, lanjut ke domisili. Alamat ini juga harus lengkap ya adik-adik semua. Di sini cantumkan juga RT dan RW-nya. Juga dilampirkan alamat detail domisili. Nah, informasi kesehatannya juga boleh dilengkapi di sini, disabilitas atau tidak, pilihan golongan darahnya juga dilengkapi, riwayat penyakit jika memang tidak ada tidak perlu diisi, daftar alergi. Nah, lanjut ke data orang tua atau wali. Di sini boleh diisi atau bisa juga di-skip karena saya sempat ada pertanyaan dari ibu guru, saya lupa dari sekolah mana ya. Jadi data orang tua tidak bisa dimasukin. Kalau memang seharusnya sih bisa ya, karena datanya ini memang langsung dari Disduk Capil. Cuma kadang-kadang dari servernya mungkin agak sedikit bermasalah, jadi butuh refresh berulang, cek berulang. Kalaupun ternyata masih belum bisa, mungkin bisa opsi kedua di skip aja untuk data orang tuanya. Nanti kalau sudah keluar hasil yang kita lengkapi tadi data diri, kita cek kembali kalau hasilnya sudah sesuai, boleh diklik menyetujui dan lanjut simpan. Kalau sudah nanti akan tampil nomor tiket untuk kegiatan pemeriksaan. Dan ini di-save ya untuk adik-adik semua nomornya. Dan yang tadi saya bilang, paling maksimal H-2 selain sudah mendaftar juga mengisi screening mandiri. Nah, screening mandiri ini ada di opsi isi formulir. Jadi jawab pertanyaan seputar kesehatan berikut agar kami bisa memahami kondisi. Jadi diklik isi formulir. Kalau ini untuk yang memakai Satu Sehat tertaut dengan orang tua. Nah, jika orang tuanya sudah punya aplikasi Satu Sehat, boleh memakai akun dari orang tuanya ya, adik-adik semua. Caranya di sini, yang pertama kita klik profil tertaut, kita klik profil dulu ya, yang pertama lanjut, kita klik profil tertaut, nanti di situ akan keluar data-data anak yang dari orang tua kalian pilih nama kalian atau enggak tambah profil jika memang belum ada.
Nanti kalau sudah dilengkapi data dirinya seperti data diri yang sebelumnya udah saya sampaikan. Nanti kalau sudah mendaftar, lanjut ke pengisian screening mandiri. Nah, kalau tadi kita bicara pendaftaran melalui Satu Sehat Mobile. Nah, bagaimana dengan WhatsApp Chatbot? Kalau belum punya aplikasi Satu Sehat Mobile, kita bisa menggunakan WhatsApp Chatbot Kemenkes. Nomornya di sini ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Nanti pakai keywordnya kado. Di sini ada contohnya Bapak Ibu semua. Setelah diklik, kita WhatsApp ke nomor berikut, lanjut klik kado. Nanti kalau sudah klik kado akan ada balasan di WhatsApp-nya. Nah, di sini ada opsi pendaftaran dan ubah data. Kita pilih pendaftaran. Setelah pilih pendaftaran, maka akan keluar nih tautan untuk melengkapi data. Nah, data ini adik-adik klik, nanti kalau sudah uh, akan keluar file-file untuk mengisi data dirinya. Sama seperti yang tadi di aplikasi ya, cuma kalau ini jauh lebih mudah menggunakan WhatsApp. Saya rasa teman-teman semua, adik-adik di sini, dan orang tua pasti sudah menggunakan WhatsApp ya, jadi cara ini jauh lebih mudah. Dan ini juga bisa digunakan selain untuk mendaftar diri kita, juga bisa mendaftarkan teman-teman yang lain. Jadi tidak tertaut dengan satu akun seperti aplikasi tadi. Nah, dilengkapi data dirinya, di sini sama kurang lebih yang dilengkapi mulai dari nicknya ini harus benar ya, teman-teman semua. Nah, nama lengkapnya harus sesuai dengan nik kakak, tanggal lahirnya, jenis kelamin, status pernikahan, tentunya belum menikah, penyandang disabilitas, nanti sesuai dengan kondisi teman-teman semua, nomor WhatsApp-nya juga dilengkapi dan yang betul nomornya karena nanti rapor kesehatannya juga akan masuk ke nomor ini. Pekerjaannya pilih pelajar ya, adik-adik semua. Nanti lanjut ke lokasi sekolah yang tadi saya sampaikan, pilih Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Harapan Jaya. Nanti akan keluar nih nama sekolah, tinggal dipilih. Oh, punten kalau untuk lokasi tidak sampai ke kelurahan ya, kita sampai di kecamatan aja, Bekasi Utara. Nanti dipilih, karena kan banyak nih sekolah di Bekasi Utara. Jangan sampai salah pilih ya, teman-teman semua ya. Jadi dipilih sekolahnya di mana, lalu jenjang pendidikannya kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, dipilih sesuai dengan jenjang pendidikannya, isi alamat domisili, RT, RW juga dilengkapi, juga detail alamatnya dilengkapi. Kalau sudah, lengkapi data wali muridnya. Kalaupun memang tidak bisa dilengkapi karena satu dan lain hal, boleh di-skip data walinya. Nah, setelah itu kalau sudah selesai akan muncul notif di sini data dirinya. Coba dicek kembali kalau sudah sesuai dilanjutkan, diklik menyetujui lalu simpan. Tapi kalau masih ada yang direvisi, boleh diklik ubah data. Maka akan muncul nomor tiketnya. Nah, nanti setelah itu kita lanjut untuk mengisi screening mandirinya. Nah, ini kita sudah sampai di tahapan mengisi screening mandirinya ya, teman-teman semua. Nah, kalau sudah tadi yang sudah muncul ke warna biru isi formulir diklik. Nah, kalau sudah nanti akan muncul nih di WhatsApp-nya nih langkah-langkah selanjutnya sambil diperhatiin. Oh, namanya sudah sesuai, nomor tiketnya sudah sesuai, nama sekolah oke, nanti tanggal memang kita yang menentukan ya. Langkah selanjutnya mengisi screening kesehatan mandiri. Diklik di tulisan yang berwarna biru. Kalau sudah nanti keluar nih link untuk mengisi screening mandirinya. Ada beberapa screening di sini, jadi dilengkapi semuanya. Mulai dari screening jiwa, nanti screening ini pun tergantung dari usia dan jenjang pendidikan teman-teman yang sudah mendaftar ya. Nanti diisi satu persatu. Kalau sudah, klik kirim. Nah, sampai di sini teman-teman, kalau sudah dikirim hasil screeningnya,
tinggal kita tunggu kapan pemeriksaannya. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, maksimal H-2 teman-teman semua sudah mengisi link Yuk Mari dan link cek kesehatan gratisnya. Kurang lebih itu nanti untuk materinya bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu guru semua biar bisa di-share ke seluruh siswa atau orang tua yang masih belum paham cara mendaftar. Saya kembalikan ke Kak Filza. Ya, baik. Terima kasih Dokter Aini. Ternyata ini ada yang bertanya lagi ya dengan Bu Desmita Situmorang. Satu lagi Bu, petugas tenaga kesehatannya yang akan melaksanakan CKG berapa orang? Karena saya akan mengkoordinasikan dengan wakil kesiswaan kami. Oke. Baik Ibu Desmita, terkait kebutuhan tenaga kesehatan yang akan kita turunkan ke sekolah nanti disesuaikan dengan jumlah sasaran. Ibu, mungkin nanti saya bisa japri kali ya ke masing-masing sekolah. Biasanya memang kami selalu memastikan kesiapan sekolah. Paling tidak di H-3 kita sudah mulai nih memastikan sekolah bagaimana kesiapannya. Nanti di situ bisa sambil kita informasikan berapa petugas yang akan hadir karena kalau tentunya akan berbeda ya dengan sasaran yang siswanya tidak terlalu banyak dengan siswanya yang sudah mencapai ratusan itu kita perlu tenaga yang jauh lebih banyak diturunkan. Paling tidak mungkin minimal bisa sekitar 4 orang, tapi kalau siswanya banyak, untuk contoh sekolah-sekolah yang siswanya seperti SMA 4 ya, mungkin kita bisa turunkan 8 sampai 10 tenaga medis. Dan izin saya ingatkan kembali, mohon bantuannya kepada sekolah-sekolah semua untuk kita sama-sama mendukung kegiatan cek kesehatan gratis ini. Eh, Tentunya diharapkan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tujuannya untuk mendeteksi penyakit sedari dini untuk peserta didik kita semua. Ian Ibu, mungkin kalau ada yang mau ditanya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk jadwal juga sudah kita share ya dengan surat edarannya juga. Jadi Bapak Ibu mohon dipersiapkan dari sekolahnya. Kita sudah mulai running di tanggal 1 hari Senin nanti. Ya, mulai dari sekolah Tamhar dulu ya, SMP SMA Tamhar 2 dan akan berlanjut sampai sekitar awal Oktober. Kayak gitu. Jadi mohon dipersiapkan mulai dari kebutuhan-kebutuhan kita nanti di sekolah sama dipersiapkan juga muridnya. Dan jangan lupa juga untuk inform concern-nya diisi oleh wali murid dan dikumpulkan nanti pada saat hari H. Kayak gitu. Untuk link absensi udah di-share di kolom chat. Boleh monggo Bapak Ibu untuk yang belum mengisi diisi kembali. Ya, baik. Mungkin jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti materi akan kami share di grup guru UKS, agar nanti bisa di-share kembali juga ya ke kesiswaan, terus ke murid juga dan wali murid. Seperti itu, biar mereka juga bisa mengetahui kegiatan kita nanti di sekolah.
Dipersiapkan juga untuk murid yang nanti akan membantu kegiatan sekolah ya Bapak Ibu, tadi minimal 10 siswa untuk membantu kegiatan kami. Dan kalau untuk jenjang SMA kemarin juga sudah sempat kami latih ya untuk kader kesehatannya. Mungkin nanti untuk jenjang SMP-nya yang belum dilatih akan kita berikan briefing terlebih dahulu sebelum kegiatan kita mulai. Jadi di pagi hari sebelum kita mulai kegiatan kita akan lakukan briefing dulu bersama dengan murid-murid yang ditugaskan untuk membantu pada saat kegiatan hari H nanti. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri ya Bapak Ibu. Nanti jika ada pertanyaan susulan mungkin baru kepikiran nanti, bisa juga ditanyakan di grup UKS, di grup SMP SMA biar nanti akan kami jawab seperti itu. Demikianlah rangkaian acara kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mendukung rangkaian acara kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.